Nah, di video pembelajaran kali ini, kita masih lanjut tentang vektor ya, yaitu kolinear secara vektor atau vektor segaris. Nah, di sini kita misalkan ABC itu berada dalam satu garis. Jadi ada 3 buah titik yang segaris atau disebut juga dengan kolinear, maka berlakulah rumus vektor AB sama dengan K dikali vektor BC, atau vektor AB sama dengan K dikali vektor AC, dan vektor BC sama dengan K dikali AC, di mana K itu adalah bilangan real yang bukan 0. Nah, berikut adalah contoh soal diketahui titik A, B, dan C, di mana mereka adalah kolinear. Yang dia tanyakan adalah vektor AB banding vektor BC itu sama dengan berapa. Berarti, langkah pertama kita harus menentukan nilai dari si K-nya di situ. Dengan menggunakan rumus vektor AB sama dengan K dikali vektor BC. Nah, untuk vektor AB itu sama dengan titik apa dikurang titik apa. Ingat kembali di video sebelumnya. Ya, berarti titik B dikurang dengan A. Begitu juga dengan BC ya, berarti titik B dikurang dengan titik C. Nah, sekarang kita tulis dulu masing-masing nilai dari si titiknya itu. Berdasarkan soal ya, adik-adik. Nah, untuk K itu tetap kita tulis dalam bentuk huruf K, karena kita akan mencari nilai dari si koefisiennya itu. Untuk mencari nilai K, itu kita bisa menggunakan satu persamaan dari salah satu komponen vektor. Kita menggunakan komponen yang bagian paling atas ya, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2, lalu K dikali 3 dikurang 7 sama dengan min 4. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Nah, berarti nilai K-nya itu sama dengan min setengah. Oke, untuk mencari nilai dari perbandingannya, kita masih menggunakan rumus yang paling atas, yaitu vektor AB sama dengan K dikali vektor BC, tetapi AB dan BC-nya itu tidak kita uraikan, tapi masih kita tulis dalam bentuk vektor AB dikali vektor AB dan vektor BC. Yang kita ganti di sana adalah nilai dari si K-nya ya. Nah, berarti AB sama dengan min setengah dikali BC. Kalau ada pecahan seperti ini, selalu kita kali silang. Jadinya 2AB sama dengan min BC. Nah, supaya adik-adik lebih gampang menentukan perbandingan, kita ubah dia ke bagian pembagian. Berarti AB per BC itu sama dengan, ini kita ubah kayak perkalian silang ya. AB itu berarti kita yang sejajar dengan AB itu koefisien dari si BC. Yang sejajar dengan BC berarti itu koefisien dari si AB. Nah, oke. Soal selanjutnya adalah diketahui titik A, B, dan C terletak pada satu garis lurus atau kolinear, maka X ditambah Y sama dengan berapa?
Nah, coba adik-adik lihat, X dan Y itu dia ada pada titik apa? Pada titik A dan titik B ya. Berarti kita menggunakan rumus kolinear yang pertama. AB sama dengan K dikali BC. Nah, AB itu sama dengan apa tadi? Ya, B dikurangin dengan A. Nah, kalau BC, berarti C dikurang dengan B. Oke, sekarang tinggal kita tulis aja titik-titiknya. Titik B adalah 4Y1. Titik A adalah 2X, 3, dan 5. Sama dengan K, titik C-nya 22, 5, dan 4. Dikurang, titik B-nya adalah 4Y1. Nah, setelah K itu jangan lupa dikasih kurung lagi ya. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus mencari nilai K-nya dulu. Untuk mencari nilai K, silahkan adik-adik lihat komponen mana yang tidak ada variabel di sana. Iya, komponen yang paling bawah. 1 dikurang 5 sama dengan min 4 ya. Berarti min 4 sama dengan K dikali 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti nilai dari si K-nya sama dengan min 4/3. Nah, untuk mencari nilai X, kita gunakan persamaan pada komponen yang pertama atau komponen yang paling atas, yaitu 4 dikurang 2X. Dikurang 2X sama dengan K. K-nya langsung kita ganti jadi min 4/3 dikali 22 kurang 4 sama dengan 18. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadinya 6 ya. Berarti min 2X sama dengan min 24 dikurang 4. Kita pindah ruas. Berarti min 2X sama dengan min 28. Min dengan min itu bisa kita coret, berarti X-nya sama dengan 14. Karena 28 kita bagi 2 ya. Jadi kalau perkalian kita pindah ruas, dia akan menjadi pembagian. Nah, berarti kita udah dapat nilai X-nya adalah 14. Sekarang cari nilai Y menggunakan persamaan komponen yang kedua, yaitu Y dikurang 3 sama dengan K-nya kita ganti jadi min 4/3, buka kurung, 5 dikurang Y. Karena ada pecahan, berarti kita kali silang. 3Y dikurang 9 sama dengan min 20 tambah 4Y. Y yang lebih kecil pindah ke Y yang lebih besar. Berarti 3Y pindah ke kanan, min 20 pindah ke kiri. Jadinya 11. Sama dengan 4Y dikurang 3Y sama dengan 1Y atau Y aja. Karena udah dapat nilai X dan Y, berarti kita sudah bisa menghitung apa yang ditanya. Berarti 14 ditambah 11 sama dengan 25. Nah, sekarang kita lanjut ke subbab vektor satuan. Vektor satuan adalah
sebuah vektor yang panjangnya satu satuan dan dinotasikan sebagai E vektor A atau vektor satuan dari A. Nah, sama dengan vektor A per panjang vektor A. Nah, panjang vektor A rumusnya yang ada di video yang pertama tentang vektor ya. Kalau kalian lupa, silahkan lihat lagi. Nah, vektor A-nya langsung aja kita tulis. 4, 2, dan min 4 per, kalau panjang vektor, itu masing-masing komponennya kita kuadratkan dan kita jumlahkan dengan kuadrat komponen lainnya. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nah, yang di dalam akar tinggal kita jumlahkan. 4 dikuadratkan kan 16. Ini 2 dikuadratkan 4. Berarti akar 36. Sama dengan 6 ya. Nah, artinya masing-masing komponen vektor itu kita bagi dengan 6. 4 per 6, 2 per 6, min 4 per 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2, 2 per 3, 1 per 3, min 2 per 3. Oke. Atau boleh juga kita tulis dalam bentuk vektor basis. 2 per 3i ditambah 1/3j dikurang 2 per 3k. Nah, ini untuk menentukan sudut antar dua vektor. Rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke, kita lanjut contoh soal. Diketahui sudut antara vektor A dan B adalah 60 derajat. Nah, diketahui panjang vektor A5, panjang vektor B4, yang ditanya adalah nilai dari vektor A dikalikan dengan vektor A kurang B. Berarti vektor A yang di luar kita kalikan ke vektor yang di dalam kurung. Berarti vektor A dikali vektor A dikurang vektor A dikali vektor B. Nah, vektor A kali vektor A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat ya. Kalau vektor A dikali vektor B, kita gunakan rumus sudut yang di atas. Berarti panjang vektor A kali panjang vektor B sama dengan cos theta. Nah, panjang vektor A kuadrat, panjang vektor tadi rumusnya apa? Nah, kalau yang di sini kan udah diketahui nilai panjangnya kan? Berarti langsung aja. Panjang dari vektor A sama dengan 5 ya. Berarti 5 kuadrat. Dikurang vektor A-nya 5, vektor B-nya 4 dikali cos 60. Nah, cos 60 sama dengan berapa? Ini adik-adik harus hafal ya, sudut istimewa. Iya, setengah. Berarti 20 kali setengah kan sama dengan 10.
maka 25 dikurang 10. Jadi jawabannya adalah 15. Nah, kakak akan tuliskan sudut-sudut istimewa yang harus adik-adik hafalkan. Trigonometri itu kan dia ada 6 macam ya. Tapi untuk sudut istimewa ini, adik-adik cukup menghafalkan untuk yang sin aja dulu. Sin dan cos lebih tepatnya. Nah, sudut istimewa ini untuk sin dulu, 0 derajat itu 0. Ini setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau cos itu kebalikannya. Berarti cos 0 itu sama dengan 1, cos 30 sama dengan setengah akar 3, dan seterusnya. Kalau untuk tan, itu ada rumus kebalikannya ya. Nanti di materi trigonometri akan kakak jelaskan.